Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Live VI Channel. Kita akan membahas soal PPK Guru SD 2021. Kompetensi teknis persiapan tes PPPK tahap 3 beserta kunci jawaban dan pembahasan. Kita langsung saja ke nomor 1. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. unik, C. dinamis, D. bervariasi, E. produktif. Jawaban yang benar yaitu D. Setiap anggota masyarakat, suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai status sosial dan latar belakang budaya yang tidak sama, sehingga bahasa yang digunakan menjadi bervariasi. Ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu 1. Idiolek, ragam bahasa yang bersifat perorangan. 2. Dialek, variasi bahasa sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. 3. Ragam, variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu atau ragam baku dan ragam tidak baku. Munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa bersifat bervariasi. Jadi jawabannya adalah D, bervariasi. Selanjutnya nomor 2. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. Fungsi ekspresi, B. Fungsi adaptasi, C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi, E. Fungsi kontrol sosial. Pembahasannya, sebagai alat komunikasi bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi informasi. Bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga maupun anggota masyarakat. 2. Fungsi ekspresi diri. Menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan pembicara. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi. Menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. 4. Fungsi kontrol sosial. Berfungsi mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Oleh karena itu, ketika penyair memilih kata-kata yang sesuai dengan maksud dan perasaannya, tergolong ke dalam pemakaian bahasa yang memiliki fungsi ekspresi. Jadi jawabannya adalah A, fungsi ekspresi. Nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja, membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Pembahasannya, hakikatnya keterampilan menyimak adalah melatih pendengaran dan daya ingat. Aspek keterampilan menyimak bertujuan agar siswa mampu menangkap, memilih, memahami, mengingat, dan mengumpulkan informasi dari apa yang disimak atau didengar. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang, lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi.
menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Jadi jawabannya adalah A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. Nomor 4. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. Ibu menasihati adik. Hati-hati di jalan. B. Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumahmu, Dek? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk bali di pasar. Pembahasan. Penggunaan ejaan mencakup sistem pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban adalah di mana rumahmu, Dek? Tanya Jani. Penulisan di mana tidak tepat karena preposisi ditulis serangkai. Seharusnya dipisah. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 10. Maaf, nomor 5. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. Denotatif, B. Konotatif, C. Leksikal, D. Gramatikal, E. Asosiatif. Kita bahas terlebih dahulu. Makna denotatif adalah makna dasar, umum, apa adanya, dan tidak mencampuri nilai rasa. Makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai rasa, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. Makna leksikal adalah makna kata yang seperti dalam kamus. Makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Maka jawaban yang tepat adalah B. Konotatif. Nomor 6. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frase adalah A. Ayah pergi, B. Bapakku guru, C. Sepatu baru, D. Aldo mahasiswa, E. Adik menangis. Pembahasannya, satuan sintaksis yang lebih besar dari kata adalah frase. Frase adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Seperti halnya dengan kata, frase memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Jadi jawabannya adalah C. Sepatu baru. Nomor 7. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. B. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar,
waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. E. Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Pembahasannya, dalam pendekatan inquiry, guru tidak berperan sebagai sumber belajar, karena kegiatan belajar yang paling utama adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau benda-benda tertentu. Kegiatan belajar pada dasarnya bersifat independen, sehingga guru berperan sebagai manajer, motivator, administrator, serta fasilitator. Sintak pembelajaran inquiry yaitu 1. Penyajian masalah, 2. Verifikasi data, 3. Melakukan eksperimen, 4. Merumuskan penjelasan, 5. Melakukan analisis data. Tugas utama guru adalah merancang kegiatan belajar secara konstruktif agar peserta didik dapat belajar secara mandiri guna menyalurkan rasa ingin tahunya sehingga dapat menemukan pengetahuan baru yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupannya. Di samping itu, tugas penting lainnya mengarahkan dan memotivasi peserta didik tidak putus asa dan terus bersemangat untuk belajar mengeksplor alam dan lingkungannya. Dalam konteks di atas, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Karena peran guru dalam kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry di luar kelas adalah mengatur, menunjukkan, dan mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik di dalam lingkungan tersebut. Berarti jawabannya adalah A, sebagai fasilitator. Nomor berikutnya, Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SDN Ciputat 7, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajarannya di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan model A. Mencari kesamaan konsep, B. Bertukar pasangan, C. Menyatukan gagasan atau ide, D. Merumuskan jawaban, E. Mencari pasangan. Kita bahas terlebih dahulu. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran kelas atau dalam pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Kemudian Joyce Well Calhoun 2014 menyatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarah kita untuk mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi jawaban yang tepat adalah E, mencari pasangan. Nomor 9. Untuk mengajarkan siswa materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara
A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas. B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah. C. Menggunakan media film dokumenter sejarah. D. Membuat replika peninggalan sejarah. E. Menonton film kolosal di bioskop. Pembahasannya, proses pembelajaran langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang paling tepat adalah studi lapangan ke situs sejarah terkait peninggalan baik artefak atau peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan. Sumber yang sifatnya gambar, film dokumenter, membuat replika tidak bisa digunakan pembelajaran langsung. Jadi jawaban yang tepat adalah B, melakukan studi lapangan ke situs sejarah. Nomor 10. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia. Karena A. Peperangan memperebutkan sumber daya di antara negara-negara di dunia. B. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan. C. Keserakahan umat manusia untuk menumpuk kekayaan dan kesejahteraan. D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. E. Upaya untuk menyediakan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam. Pembahasannya, jumlah penduduk dunia menurut Biro Statistik Amerika Serikat mencapai 7,53 miliar pada Januari 2018. China, Amerika Serikat, India, dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Untuk memenuhi kebutuhan manusia sebanyak itu, maka diperlukan eksploitasi yang semakin intensif atas sumber daya yang ada. Kegiatan eksploitasi sumber daya dan lingkungan yang besar-besaran tanpa diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga kelestarian merupakan sumber kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Maka jawaban yang tepat adalah D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. Nomor 11. Urbanisasi merupakan salah satu fenomena yang melanda negara-negara yang sedang berkembang. Perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi adalah A. Perubahan budaya dalam bekerja. B. Perluasan suatu area atau wilayah. C. Kedekatan antar ruang permukaan bumi. D. Penyebaran iptek yang merata. E. Tempat tinggal yang semakin rapat. Pembahasannya, menurut De Bruyne, seperti dikutip Endal Juni 1984, bahwa setidaknya ada 7 pengertian urbanisasi, diantaranya 1. Pertumbuhan persentase penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan, baik secara mondial, nasional, maupun regional. 2. Berpindahnya penduduk ke kota-kota dari pedesaan. 3. Bertambahnya penduduk bermata pencarian non-agraris di pedesaan. 4. Tumbuhnya suatu permukiman menjadi kota. 5. Mekarnya atau meluasnya struktur artefasial morfologis suatu kota di kawasan sekelilingnya. 6. Meluasnya pengaruh suasana ekonomi kota ke pedesaan. Dan yang ketujuh, meluasnya pengaruh suasana sosial, psikologis, dan kultural kata pedesaan.
pedesaan. Ringkasnya, meluasnya nilai-nilai dan norma-norma kota ke kawasan luarnya. Jawaban yang tepat adalah B, perluasan suatu area atau wilayah. Nomor 12. Dampak positif perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap masalah lingkungan hidup adalah memunculkan kajian tentang A. Kawasan industri baru, B. Pemberdayaan lingkungan, C. Ide dan gagasan baru, D. Pengembangan temuan baru, E. Budaya imajiner yang interaktif. Pembahasannya, teknologi yang diciptakan manusia untuk lingkungan hidupnya menjadikan teknologi sebagai pengatur keseimbangan terhadap kerusakan yang telah dilakukan oleh manusia dan mengakibatkan manusia sangat ketergantungan terhadap penggunaan teknologi. Penemuan yang canggih dalam bidang industri ini menyebabkan dampak bagi lingkungan. Sasaran pembangunan dalam bidang industri harus ditujukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberi kesempatan hadirnya industri baru untuk menyediakan sarana dan fasilitas bagi masyarakat. Maka jawaban yang tepat adalah A. Kawasan industri baru. Nomor 13. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai suku bangsa, bahasa, tradisi, dan budayanya. Kemajemukan suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. A. Persatuan, kondisi geografis, letak kepulauan. B. Solidaritas, letak kepulauan, iklim. C. Interaksi, integrasi, keadaan geografis. D. Integrasi, solidaritas, kondisi geografis. E. Geografis, kultur setempat, adat istiadat. Pembahasannya, kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan selat memungkinkan penduduk yang menempati pulau itu tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang terisolasi dengan yang lain. Setiap suku bangsa mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda dengan suku bangsa-bangsa yang lain. Hal ini merupakan adaptasi manusia dalam rangka menyesuaikan diri dengan alam, serta selaras dengan kehidupan alam di mana mereka tinggal. Bentuk wilayah kepulauan memberikan dampak terjadinya perbedaan pada bahasa, pola pikir, kebiasaan, dan perilaku, serta adat istiadat di antara suku bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat adalah E. Geografis, kultur setempat, adat istiadat. Nomor 14. Perilaku yang sesuai untuk menanggulangi hambatan dan gangguan dalam membangun integrasi nasional pada era global adalah A. Selalu memakai barang produksi dalam negeri. B. Mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam. C. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. D. Menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain. E. Selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain. Pembahasannya, pilihan sikap selalu memakai barang produksi dalam negeri dan menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain merupakan bagian dari sikap menghargai karya anak bangsa. Sedangkan sikap selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain, serta mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam menunjukkan dimensi masyarakat multibudaya yang menjadi karakter bangsa Indonesia.
Tetapi belum ada penekanan pemaknaan pentingnya mempromosikan sikap memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan demikian, jawaban C adalah yang paling tepat. Nomor 15. Terakhir. Dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebaiknya kita memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan. B. Berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek. C. Kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri. D. Tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa. E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Pembahasannya. Globalisasi merupakan fenomena mendunianya suatu peradaban yang saat ini adalah mendunianya peradaban atau kebudayaan barat. Sehingga globalisasi sebenarnya berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Misalnya dampak negatif globalisasi adalah kebebasan yang tak terbatas atau kebablasan. Tata kelakuan dan pola hidup bangsa Timur semakin bergeser mengikuti arus kebarat-baratan atau westernisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi penyaring dalam kemajuan globalisasi yang tidak bisa dihindari. Maka jawaban yang tepat adalah E, menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian pembahasan soal PPK PGSD tahun 2021. Semangat untuk para pejuang P3K, semoga berhasil dan semoga konten-konten yang ada di Livia Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share semua konten-konten yang bermanfaat di channel ini ya. Jangan lupa turn on notification juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih.